Menjadi usaha benar, menjadi nih sertifikat sertifikat ada kita nggak ada bukan ada kertas
boleh. Ini yang mana? Tadi atas tas. Habis itu Di atas. Di atas. ini deh. Mana buku antum? Nggak ada. Gak usah buku antum aja. Pakai Nggak ada buku antum. pakai ini aja, pakai ke baca. Ini sertifikat Fahri. Ini sertifikat namanya. Nanti kasih tahu mama. Apa? Mana? Halo. Yang pakai kuning. Yang bening. You understand? You know understand. Yes. Bodoh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini bisa kita majelis dengan membuka kitab Bulughul Maram. Sebelumnya kita selesaikan kitab Matan Riwayat Fiqh. Sesuai dengan permintaan dari pengurus bahwa minta ijazah sanad daripada Matan Riwayat Fiqh. Alhamdulillah, malam ini kita bawakan ijazah sanadnya. Saya membawakan satu jalur sanad daripada Matan Riwayat Fiqh ini dari beberapa riwayat yang saya punya. Di tangan Bapak Ibu ada kertas, boleh dibaca di atas Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Matan Riwayat Fiqh. Nama kitabnya tadi Awi Ustaz Dr. Situ Al-Syekh Ustaz Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Syafi'i Al-Azhari. Al-Ustaz Dr. Nuruddin Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab Al-Syafi'i Al-Azhari Al-Syadili Mufti Al-Diyar Al-Misriyah. Saya jelaskan dulu. Dr. Hisham Kamil ini datang kemarin di Nurul Azhar di bulan Juni. Kemudian kami baca kitab Matan Takrib dengan beliau dari awal sampai akhir. Dia beliau menjelaskan karena peserta itu rata-rata adalah para ustaz, para santri yang sudah biasa baca Matan Takrib, maka dijelaskan bagian-bagian yang dirasa agak perlu untuk dikomentari dan diskusikan masalah-masalah yang dipertanyakan sehingga bisa selesai dalam waktu cepat. Kemudian beliau mengambil riwayat ini dari guru beliau Profesor Dr. Nuruddin Ali Jum'ah. Nuruddin itu gelaran untuk beliau, Ali Jum'ah nama beliau. Kemudian disebutkan situ Muhammad Abdul Wahab, itu ayah beliau. Al-Syafi'i, Syekh Ali Jum'ah bermadzhab Syafi'i. Al-Azhari adalah orang yang belajar di Al-Azhar, intisabnya nisbahkan diri pada Al-Azhar. Al-Syadili, Syadili ini adalah tariqah beliau dalam tasawuf. Mufti Diyar Al-Misriyah, beliau sebelum mufti yang sekarang Profesor Syauqi Alam adalah seorang mufti agung negara Mesir. Kemudian beliau ini Syekh Ali Jum'ah ini itu
seorang mufti yang dia beramal dengan mazhab Syafi'i dan sangat mendalam dalam mazhab Syafi'i. Kemudian beliau adalah seorang dosen di bidang usul fikih, mengajar di Al-Azhar, masih aktif mengajar. Kemudian beliau adalah profesor dan beliau seorang ulama yang menghidupkan keilmuan di Masjid Al-Azhar. Dia dulu Galaki ini tidak aktif, lalu beliau hidupkan Galaki sehingga banyak Galaki dan murid-murid beliau yang kebanyakan hari ini untuk mengajar di Masjid Al-Azhar. Alhamdulillah, kemarin di bulan Desember beliau datang di Masjid Istiqlal. Saya sempat menerjemah sebagian daripada pembicaraan para tamu yang datang. Saya bagian menerjemah Rektor Universitas Al-Azhar. Beliau waktu itu menjelaskan tentang Sahih Bukhari, memberikan sanad Sahih Bukhari, juga Thulathiyat Imam Bukhari. Imam Bukhari memberikan hadis dari para gurunya. Jarak antara beliau dengan Rasul itu cuma 3 orang. Imam Bukhari, Imam Bukhari, guru berikutnya setelah itu Rasul. Di jarak Imam Bukhari dengan Rasul itu cuma terpaut 3 hadis. Kita baca sekitar 22 hadis di Masjid Istiqlal Jakarta. Dia beliau jazakan sanad, kemudian Sahih Bukhari beliau jazakan juga. Kita baca awal dan akhir dari Sahih Bukhari. Kemudian Ani Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, riwayatnya dari orang Padang. Orang Mesir meriwayatkan dari orang Padang. Ini riwayatnya perjalanannya semacam zigzag. Nanti ke Dagestan, balik lagi ke Mesir. Sanadnya. Syekh Yasin ini hampir semua ilmu yang ada hari ini, ulama-ulama itu mengambil sanad melalui beliau. Makanya pada Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, beliau disebut dengan musnidud dunia, musnid atau sandaran keilmuan semua ulama dunia ini. Tidak hanya musnidul asar, musnid di masa beliau tidak, tapi dunia saat ini siapapun para ulama itu jalur sanad melalui beliau. Siapa beliau? Orang Padang, orang kayu tanam. Itu, ini banyak yang kita tahu. Orang Padang. Orang Padang itu menjadi jalur keilmuan ulama dan internasional saja. Dari mana saya dengar? Orang Padang jalur sanad. Belum lama belum meninggal. Masih jumpa dengan Pak Soeharto. Masih sering ke Indonesia beberapa tahun lalu. Itu 90-an tadi. Kemudian Umar Hussein Ad-Dagestani. Dagestan itu kan negara Balkan. Ali Said Abdul Karim bin Hamzah Ad-Dagestani, masih Dagestan. Sudah itu An Abdul Hamid Asy-Syarwani Al-Burhan Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri ini Syekh Al-Azhar, Mesir juga. Jadi dari Mesir ke Padang, Dagestan, Mesir lagi. Jadi di Al-Azhar itu guru paling disegani atau Grand Syekh Al-Azhar itu semuanya bisa dikatakan sejak awal sampai sekarang adalah ulama. Yang kedua zuriyah Rasulullah, Al-Hasani atau Al-Husaini. Beliau Syekh Al-Bajuri ini Syekh Al-Azhar. Dan kitab beliau terkenal di kita hari ini, Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib. Kalau Bapak Ibu pernah di pesantren, itu orang pesantren kalau fikih itu biasa belajar takrib, Fathul Qarib, kemudian Hasyiah Al-Bajuri. Kalau belajar akidah, terkenal kitab beliau Tuhfatul Murid, Syarah Jauharatul Tauhid. Ini karya beliau. Beliau sangat banyak karya beliau Syekh Al-Bajuri. Dan ulama Nusantara, kemudian pesantren Indonesia banyak memakai kitab-kitab beliau karena kitab-kitab beliau ternyata mudah. Kemudian secara keilmuan kuat. An Syamsuddin Muhammad Al-Fadali, An Abdullah Syarqawi. Syekh Al-Fadali ini dulu punya seorang pembantu. Seorang pembantu itu kerjanya cuma membawa, kayak kita sopir sekarang. Jadi kalau keledai itu dia tukang ini ya, sopirnya. Tapi karena Syekh Fadali ini bolak-balik dari rumah dia ke Al-Azhar, itu sering mengulang-ulang pelajaran. Nazam kitab itu Aqidatul Awam itu diulang-ulangnya di atas kendaraan. Itu sopir sampai hafal kitab Aqidatul Awam itu. Karena sering mendengar aja. Dan itu ajaibnya ulama. Tidak diajarkan sopir, cuma dengar aja tapi jadi hafal.
keberkahan dengan Syekh Al-Fadhali. Al-Abdullah Asy-Syarqawi. Imam Syarqawi ini punya juga kitab dalam fikih Syafi'i. Ada di Jawa orang pakai sebagai Hasyiah Asy-Syarqawi. Jadi kitab yang agak tinggi sedikit di pesantren itu, satu I'anatul Talibin, dua Hasyiah Al-Bajuri, ketiga Hasyiah Asy-Syarqawi. Tiga itu yang banyak dipakai di pesantren ketika mereka sedang naik dari kitab, misalnya Matan Takrib, Fathul Qarib, kemudian Kifayatul Akhyar, kemudian kitab ke atasnya biasanya kitab ini. Biasanya begitu. An Syamsuddin Muhammad bin Salim Al-Hifni an Abi Hamid Al-Budairi Al-Ma'ruf bin Al-Mayyit an Ahmad bin Abdul Latif Al-Bashbiji an Sultan bin Ahmad Al-Mazahi an Nur Ali Al-Ziyadi an Shihab Ahmad Al-Ramli. Shihab Ahmad Al-Ramli ini beliau punya kitab namanya Nihayatul Muhtaj. Kitab beliau itu sudah didebat oleh 400 ulama di masa beliau hidup. 400 ulama. Artinya kitab itu sudah dibantah oleh 400 ulama. Setelah itu kitab itu masih ada sampai sekarang. Artinya keilmuan beliau itu sudah sangat teruji. Bukan 3 orang penguji promotor, 3 penguji di apa namanya? Kan kalau doktor itu ada berapa penguji kan? Bukan lagi 4 atau 6 atau 3, tapi 400 ulama. Sampai sekarang kitab itu masih ada, berarti kitab itu keilmuannya kuat. Kalau kitab itu tidak kaleng-kaleng gitu sekarang, abal-abal, itu sudah hilang, nggak muncul lagi sekarang. Tapi sekarang masih dijadikan referensi. Al-Qadhi Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ini rata-rata sanad orang yang punya sanad Quran itu beliau jalur. Siapa aja punya sanad Quran, dia Al-Hafiz, punya sanad, sambung ke atas. Rata-rata sanadnya Syekh Zakaria Al-Ansari, mata Syafi'i, Asy'ari, dan orang tasawuf. Sehingga kalau ada orang yang Al-Quran tidak mau bertariqah, tak mau bermadzhab, tak mau berakidah Asy'ari, beliau sanadnya jangan menulis Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau digelar dengan Syekh Al-Islam, dan kuburannya ini berdekatan dengan Imam Syafi'i. Reza waktu ke Makam Syafi'i tahu? Kalau Pak Mirza masuk dari pintu belakang, lurus itu nanti Makam Syafi'i. Ke kanan itu makam Syekh Zakaria Al-Ansari. Ada makam agak kecil ke kanan, itu di situ makamnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Satu masjid itu, bagian depan masjid, suasana masjid. Kita masuk pintu sini, terus ke sini makam Syafi'i. Ke kanan sana ada satu ruang, itu Syekh Zakaria Al-Ansari. Di situ. Saya menjelaskan beberapa kali kesini. Anil Muslim Abil Abbas Ahmad bin Abi Talib Al-Hajjaj, Anil Fadl Ja'far bin Ali Al-Hamadani, An Abi Tahir Ahmad bin Muhammad As-Silafi. Itu bukan Salafi, As-Silafi. Dia ada ulama namanya Ahmad bin Muhammad As-Silafi. Anil Muallif Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Asfahani di Irak. Ini jalurnya dari Mesir ke Perang Padang, kemudian Dagestan, balik lagi ke Mesir, dan jalur tadi kebanyakan Mesir, dan sampai pula ke Iran. Jadi jalur ilmu ini banyak daerah yang dilewati dia. Andaikan kalau kita belajar sampai ke Asfahani zaman dahulu, mungkin tidak pernah kita jadi orang yang bisa baca kitab takrib itu. Tapi dengan jasa para ulama, kitab itu dengan mudah sampai ke kita hari ini. Maka Bapak Ibu dan rahmati Allah SWT, itu jalur sanadnya dari saya kepada guru saya sampai kepada Syekh Abi Syuja' Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Saya punya sanad satu lagi melalui Syekh Imad Ifat, itu jalurnya ke Syekh Al-Bajuri juga. Syekh Al-Bajuri ke atas sama. Sebelumnya Syekh Al-Bajuri ke bawah itu Syekh Al-Jum'ah, cuma jarak 2 atau 3 guru antara Syekh Al-Jum'ah dengan Syekh Al-Bajuri, Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Jadi ke atas baru sanadnya sama. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah jalur sanad pada pengarang kitab yang sudah kita baca kitabnya. Wa qad ajastu bihi al-akh al-karim wal ukht al-karimah. Ada perempuan? Silakan nanti tulis nama masing-masing. Wa bihadza ajastukum hadhihi ila ijazah
atau hadis sanad alladhi qara'na kitabahu, kami ijazahkan pada Bapak Ibu yang sudah kita bacakan kitabnya, dan melalui jalur sanad yang sudah kita bacakan nama-namanya mulai dari Syekh Ihsan Kamil sampai kepada Qadhi Abi Syuja' Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ijazahkan itu nanti Bapak Ibu jawab qabilna al-ijazah. Jadi kami ijazahkan pada Bapak Ibu ijazah ini dari riwayat yang disebutkan dan kitab matan Abi Syuja' yang sudah kita baca. Qabilna al-ijazah. Kita doakan para ulama yang sudah membaca, yang sudah menjadi sebab sampainya ilmu pada kita. Allah jadikan mereka semua orang-orang yang dirahmati Allah dunia dan akhirat. Semoga kita semua berkumpul dengan mereka. Mudah-mudahan anak cucu kita pun nanti melanjutkan tradisi ilmu, dan ilmu untuk amal, bukan ilmu untuk bercakap, ilmu untuk ibadah, ilmu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat itu kalau dibaca wa usihi wa nafsi bi taqwallah ta'ala wal 'amal bil kitab was sunnah wa ala lisani wa shaykhi min salihi fa'aihi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Itu wa usihi, saya wasiatkan orang yang namanya ada di atas, ditulis dengan Bapak Ibu, dan diri sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak lupa mendoakan saya dan para guru saya dengan doa-doa terbaik. Dia Al-Mujiz yang berikan ijazah Al-Nafian Ridina Zulqa'dah Jumadal Ula 1445 Hijriah. Itu bulan apa buat teman-teman? Itu Zulqa'dah, berarti salah tulis. Mestinya Jumadal Ula sekarang. Salah tulis. Dia telah mencari saja Jumadal Ula sekarang. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan seputar sanad ini? Silakan, Bang. Syams Muhammad Fadil Syams. Ada lagi? Kalau tidak, kita baca sedikit pengantar kitab Bulughul Maram. Kalau belum ada punya kitab, ada kok. Siap. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan berangsur-angsur membaca kitab Bulughul Maram. Kemarin adalah kita membaca kitab fikih. Yang kitab fikih itu saya ulang lagi. Fikih itu ilmu yang terkait dengan amaliyah, tapi sumbernya adalah syariat. Maka kalau kita tengok definisi para ulama tentang fikih, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih ilmu yang membahas, yang mengkaji hukum-hukum syariat. Hukum itu kalau kita tengok kitab-kitab para ulama, ada hukum adi, ada hukum akli, ada hukum syar'i. Adi itu hukum kebiasaan, adat. Setiap kali kita minum, hilang dahaga. Setiap kali kita makan nasi, kenyang perut, hilang lapar. Setiap mengantuk, kita tidur, hilang rasa kantuk. Setiap ada benda yang didekatkan, benda yang bisa dibakar, dia bisa membakar. Itu hukum adat. Tapi bukan hukum kepastian. Setiap makan pasti kenyang, setiap minum pasti hilang dahaga. Enggak. Tapi adat. Yang kedua, hukum akli, hukum akal berpikir. Entah katanya, Ustaz bawa abduh atau tidak? Jawabannya 3. Pasti saya bawa, pasti tidak, bisa iya, bisa tidak. Ya kira tidak lebih dari itu semua jawaban kita kalau akal berpikir.
Tanya Ustaz Khairul, sudah tamat kuliah atau belum? Pasti sudah tamat? Pasti belum. Bisa saja, bisa belum. Itu hukum akal berpikir. Maka kalau pasti iya wajib, pasti tidak mustahil, bisa iya bisa tidak jadi. Maka dalam mengkaji sifat Allah ada sifat wajib, sifat jadiz, sifat mustahil. Kalau hukum syar'i, hukum yang berasal dari syariat. Mana dari syariat? Quran dan Sunnah. Sehingga orang kalau ngerti fikih itu apa, dia tahu bahwa fikih itu adalah hasil dari kajian hukum syariat. Hukum syariat dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau ngerti dia tidak akan menghadapkan, tidak akan membenturkan mau ikut fikih atau hadis, mau ikut fikih atau Quran, nggak akan benturkan. Kenapa? Karena fikih adalah produk dari Quran dan Sunnah. Dasar ini syariah itu apa? Quran dan Sunnah. Al-amaliyah yang dibuat dalam Islam ini ada amaliyah, kemudian ada al-aqaidiyah, ada sifatnya amal, ada keyakinan. Lalu lagi nanti al-qalbiyah, masalah tasawuf, akhlak. Al-muktasabu yang didapatkan dari mana ilmu tadi? Yang berasal dari mana? Adillatihat tafsiliyah, dari dalil syariat yang spesifik. Kenapa? Karena ada dalil ini yang bersifat tidak tafsil, tapi sifatnya adalah dalil-dalil yang bersifat ijmaliyah. Ijmaliyah itu nanti ilmunya usul fikih. Ada dalil ijmaliyah. Ijmaliyah ini contoh Alkitab, Al-Quran. Bisa tidak Quran jadi dalil? Kapan Quran bisa jadi dalil? Quran yang bentuk teksnya apakah umum, khusus, nasakh, mansukh, itu dikaji semua. Kemudian hadis atau sunnah. Sunnah bisa nggak jadi dalil? Kapan sunnah bisa jadi dalil? Qauli, fi'li, takriri, kemudian ahwal Rasul, segala macam. Kemudian kajian ijma', kemudian kajian qiyas. Kemudian ijma' qiyas ini sudah dikaji ta'arud al-adillah, dikaji dalam usul fikih. Kalau dalil itu nanti nampak kontradiksi dalam pikiran kita, bagaimana mengkompromikannya, itu dikaji di sini. Dia cuma konsep umum dalil. Kalau ini spesifik, jumpa dengan ayat menyuruh salat, apa hukumnya? Wajib salat atau tidak? Kalau sini ayat Quran jadi dalil atau tidak? Quran jadi dalil. Jumpa ayat Qurannya menyuruh salat. Apa kesimpulannya dalam fikih? Kita wajib sholat, sunnah sholat, makruh sholat, mubah sholat, atau apa? Ngerti? Ada dalil tafsiriyah, ada ijmaliyah. Tafsiriyah kajian fikih, ijmaliyah kajian usul fikih. Jadi kalau belajar betul setiap dalil ini, setiap definisi ini akan banyak penjabaran lebih lanjut. Saya kira cukup segitu. Maka ketika kita kemarin sudah belajar fikih, sudah kita dapati ilmu fikih yang akan kita amalkan itu, sekarang kita kembali kepada dalil. Ilmu yang kita pelajari itu dasarnya dari mana? Kita akan kaji ini, dalilnya itu. Dari mana? Kitabnya diantaranya Bulughul Maram. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab hadis ini dibuat para ulama banyak metodenya. Ada namanya Sunan, ada namanya Mustadrak, ada namanya Sahih, ada namanya nanti Musannaf, ada namanya Musnad, banyak istilah. Satu di antara metode penulisan fikih hadis itu adalah khusus membahas hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum saja. Lalu disebut dengan hadis ahkam. Kitab di antara yang menulis tentang hadis ahkam itu Bulughul Maram. Nanti saya baca beberapa poin penjelasan Syekh Nuruddin Ihtir tentang kitab Bulughul Maram. Kemudian ada kitab yang sering dipakai sebagai penjelasnya, namanya Subulus Salam. Dan dengar Subulus Salam. Anda pakai kitab apa? Betul, Bulughul Maram. Ini yang saya pakai buku Bulughul Maram yang Syekh Nuruddin Ihtir, 4 jilid, judulnya I'lamul Anam bi Syarhi Bulughul Maram min Ahaditsil Ahkam. Ini kita bisa pakai. Beliau Syekh Nuruddin Ihtir ini belum lama meninggal. Saya pernah jumpa dengan beliau. Kami duduk di majlis Masjid Al-Azhar dengan beliau. Waktu beliau
beliau datang ke Mesir sekitar tahun 2000 pasca revolusi itu, 2011 kalau tidak salah. Beliau datang ke Mesir, kemudian Syekh Al-Azhar membuat muktamar, konferensi internasional. Di antara beliau datang, termasuk kalau di Facebook itu sebagian kawan mengikuti Dr. Syarif Hatim Al-Auni, itu juga pernah datang ke Mesir. Kemudian ada orang Dompu, Syekh Abdullah Dompu. Dompu itu Nusa Tenggara Barat, jadi dosen di Umur Kuro, dosen hadis, diundang oleh Azhar waktu itu menjadi pemateri muktamar. Dompu, namanya Abdullah Dompu, orang kita namanya Abdullah Dompu, doktor bidang hadis. Jadi dia hadir. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kita pelajari ini satu di antara cara para ulama menulis hadis, yang hadis-hadis itu terkait hukum-hukum saja. Beda dengan Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kitab yang mencakup hadis isinya, tapi mencakup masalah akhlak, al-qaid, akhlak, adab, itu isinya. Tapi kalau kitab Bulughul Maram, hadis-hadisnya masalah hukum. Jadi ulama buat kitab itu, satu ilmu itu dikhidmah oleh para ulama dengan berbagai aspek. Di antaranya ada hadis hukum. Kalau tafsir nanti ada tafsir ayatul ahkam. Di antara yang sering dipakai di Al-Azhar itu Syekh Ali As-Sais. Satu lagi yang sering dirujukan itu Syekh Ali As-Sabuni. Dua. Kami pakai Ali As-Sais itu dulu di Al-Azhar. Jadi kami di Al-Azhar kalau hadis ahkam ini belajar tahun 2 sampai tahun 4. Kalau tafsir ayatul ahkam kelas 1 sampai kelas 4, 4 tahun belajar tafsir ayatul ahkam, dan hadis ini belajar 3 tahun. Kemudian fiqhul muqarrar, fikih berbanding mazhab itu 4 tahun. 1, 2, 3 dan 4. Fikih mazhab 1 sampai 4 juga. Ini 3 tahun mempelajari. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita pelajari hadis-hadis Nabi yang khusus membahas hadis-hadis hukum saja. Sehingga permasalahan yang kita bahas mulai bab taharah sampai nanti bab jihad, itu akan jumpa kita hadis-hadis. Termasuk zikir-zikir yang kita baca, itu akan jumpa di dalam kitab ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan baca sedikit penjelasan Syekh Nuruddin Ittir tentang bagaimana kitab yang kita baca ini. Berapa menit lagi? 15 menit. Nah, baik. Poin pertama, syariat Islam di dalam sunnah Nabi SAW ada khasais keistimewaannya yang sekaligus menjadi keistimewaan Al-Quran. Jadi keistimewaan Al-Quran dan hadis itu, satu, syumul, membahas semua aspek kehidupan manusia. Jadi Quran dan hadis itu isi bahas semua aspek Quran, semua aspek kehidupan manusia. Tidak hanya ruhi saja, tapi semua aspek yang ada pada makhluk itu dibahas dalam Quran dan Sunnah. Sehingga masalah apa saja yang kita bahas itu ada penjelasan. Yang kedua, al-umum. Umum itu artinya tidak hanya bangsa tertentu, tapi semua bangsa bisa berlaku hukum itu. Maka orang Arab belajar fikih sama dengan orang Indonesia. Orang Afrika, orang Eropa, orang Australia belajar fikih sama fikih belajar dengan kita. Tapi penerapan, baru nanti ada penerapan yang bisa sesuai dengan tempat masing-masing, nanti berbeda dengan tempat yang lain. Kenapa? Karena mesti arif dengan kondisi tempat. Karena kalau tidak, orang akan berat melaksanakan syariat. Dan nanti ada perbedaan hukum bikhtilafil amkinah, karena berbeda tempat satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, al-murunah. Syariat Islam, syariat yang tidak kaku, tapi fleksibel. Bukti fleksibel apa? Ketika kondisi normal, kondisi kita emergency itu nggak sama Pak. Kita, contoh yang paling populer, makan daging babi. Saat kita sekarang makan daging babi sini haram Pak. Tapi kalau tak ada yang dimakan kecuali daging babi, tak dimakan mati.
Daging babi boleh dimakan, fleksibel. Itu juga ketika ada orang terancam, kamu kalau tidak mengucapkan kalimat-kalimat berikut, kamu saya bunuh. Sehingga dia murtad secara lisan, tapi di hati tidak murtad, dia tidak dihukumi kafir meskipun dia mengucapkan kalimat-kalimat murtad. Kenapa? Dipaksa. Kalau diucapkan mati dia. Itu fleksibel syariat. Yang keempat, at-tadarruj fi syariat. Syariat ini kalau kita tahu syarat dan sejarah syariat Islam, semua syariat itu terutama yang berat-berat sudah mengakar di masyarakat, turunnya bertahap. Tentang khamar itu sampai 4 ayat, 4 fase. Riba 3 fase. Sehingga orang ketika meninggalkan riba, meninggalkan khamar itu, riba haram, jangan langsung gitu. Tapi disampaikan dalam beberapa fase. Kemudian at-taufiq bainal maslahatil fardhi wa huquqi wa maslahatil mujtama' wa huquqi. Dipertimbangkan aspek maslahat individual juga aspek masyarakat komunal. Tidak hanya setiap orang melihat kepentingannya masalah dia, tapi masyarakat banyak tidak. Makanya berbeda dengan sosialis, berbeda dengan kapitalis. Sosialis gimana? Semuanya merata. Kapitalis yang hebat-hebat, yang kuat-kuat, yang kaya-kaya, yang bermodal besar, dia akan menang sendiri, dia akan merajai sendiri. Islam tidak. Tapi masalah bagaimana individual dan masyarakat banyak diperhatikan. Sehingga ada syariat, orang boleh kaya sekaya-kaya dia, tapi ada syariat zakat, ada wakaf, ada infak, ada sedekah, ada nanti kalau perang itu ada faid, ada ghanimah, ada salam, kemudian nanti ada jizyah bagi orang yang tunduk pada Islam dan lain-lain. Kemudian al-mawdu'iyah fi tasyrik. Syariat Islam ini syariat yang dia objektif. Dia tidak memandang siapa pelaku. Beda dengan hukum kita. Perundang-undangan itu kalau dibuat oleh para legislator, kebanyakan mereka memikirkan apa yang maslahat untuk mereka. Kalau syariat tidak. Semua orang dihukum sama. Tidak memandang ini adalah keluarga fulan, ini darah A, ini darah biru, darah merah, sama. Kulit kuning, kulit hitam, sama. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam tidak hanya melihat orang dengan subjektif tapi objektif. Ada lagi kelebihan lain. Ri'ayatu janibai ruhi wal jasad. Memperhatikan aspek ruh dan jasad. Maka ada ajaran berenang, berkuda, berjihad, kemudian berpanah. Kemudian ada ajaran kita berkhalwat, berpuasa dan lain-lain. Kemudian arabtul ahkam wa takalif bil iman billahi wa rasulih. Hukum-hukum yang kita kerjakan itu diikatkan, dilengketkan, diajarkan agar manusia menjalankan hukum itu rasa keimanan kepada Allah dan Rasul ada dalam diri mereka. Sehingga ketika menjalankan syariat tidak hanya kerjakan yang kerjakan, tapi mereka ketika mengerjakan ada rasa iman kepada Allah. Maka perlu niat yang ikhlas ketika beramal. Tidak boleh sum'ah, tidak boleh riya dalam beramal. Yaitu bayanu hikmatit tasyri' wa maqasidihi. Menjelaskan bahwa semua ajaran syariat itu ada tujuan, ada hikmahnya. Dan banyak ajaran syariat ini kita nggak tahu alasannya, ilatnya nggak tahu. Contoh, kenapa puasa? Itu ilat kita nggak tahu. Sehingga kalau tanya kenapa puasa, Allah suruh. Tapi kalau tanya apa hikmahnya, bisa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa hikmahnya? Membuat saya ingat kepada Allah. Apa hikmahnya? Saya tidak menjadi orang-orang yang sombong dan seterusnya. Tapi kenapa kamu sholat? Saya disuruh Allah sholat, saya sholat. Kenapa kamu puasa? Saya disuruh puasa, maka saya puasa. Apa hikmah puasa? Bisa dikaji. Kalau hikmah itu ketahuan belakangan. Kalau ilat, alasan dulu, baru pekerjaan. Itu bedanya. Alasannya kita kata. Itu ilat. Atau dalam hukum, delik hukum. Kemudian, apalagi kelebihannya? Mura'atul munasabatil waqi'iyah. Apa yang terjadi dan apa butuh solusi, itu yang jelas oleh syariat. Maka ada asbabun nuzul kalau kita mengkaji, ada asbabul wurud kalau mengkaji hadis. Maka para ulama mujtahid kalau ingin menyimpulkan hukum itu mesti mengkaji asbabul wurud, asbabun nuzul. Kalau tidak, bisa lain yang dimaksudkan oleh hadis, lain yang disimpulkan seorang mujtahid. Karena tidak tahu apa dibalik
kejadian turunnya sebuah ayat dan Nabi menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ittisaq ahkam syar'i fil Qur'an wa sunnah ma'a ba'dihha. Hukum syariat satu dengan yang lain itu adalah relevan dan mereka tidak kontradiksi. Sehingga Al-Quran Bapak Ibu, kalau berjumpa oleh kita nampak kontradiksi, di sini melarang, di situ menyuruh. Itu kontradiksi dalam pandangan kita. Kenapa? Karena kita tak mendalami, karena kita tak mengkaji. Kenapa ini turun? Kenapa itu turun? Maka kalau ada orang melihat Al-Quran itu kontradiksi, berarti dia yang belum final mengkaji Al-Quran. Masalah ada dia bukan pada Al-Quran. Karena tak masuk akal, sumber Quran itu satu, penyampainya satu, yang menerima wahyunya satu, Allah, Jibril, Nabi Muhammad. Maka tak mungkin kontradiksi. Jangan Nabi Muhammad. Kita saja tidak mungkin kontradiksi dengan diri kita. Kalau kita kontradiksi dengan diri kita, orang bingung mau ngikut yang mana. Kemarin enggak, sekarang ya. Kita aja. Yoga mau nikah? Enggak. Besok? Iya. Tanya lagi? Enggak. Tanya lagi? Besok? Iya. Mau ikut yang mana? Quran enggak begitu. Kalau enggak ya enggak. Iya, iya. Selanjutnya, subuh tasyri' al-Quran nas ala kulli qanun arafathu al-umam qadimuha wa hadithuha. Syariat Islam ini syariat yang paling agung, mengalahkan semua hukum-hukum yang berlaku di dunia ini. Baik hukum yang klasik ataupun yang modern. Mulai dari Yunani atau manusia mengenal apa peradaban paling tua? Sungai Kuning atau Sungai Nil atau Yunani, Romawi. Apa yang paling tua peradaban ini yang dikenal oleh manusia? Dan kalau kami waktu SMP belajar lembah Sungai Kuning, Sungai Nil, kemudian Yunani, kemudian apa lagi? Yunani, Babilonia, Romawi, Persia. Apa saja peradaban paling tua? Peradaban yang diusung oleh Quran dan Sunnah itu lebih hebat dibanding itu semua. Kenapa? Yang semua mereka itu produk nalar manusia, produk adat manusia yang kemudian mereka jadikan aturan hidup satu bangsa. Ini syariat kita berasal dari yang menciptakan manusia, tahu bagaimana manusia, apa maslahat bagi manusia. Maka syariat Al-Quran, syariat Sunnah Nabi SAW itu lebih hebat, lebih agung, lebih mulia dibanding semua syariat. Kenapa? Karena yang menciptakan, yang mengaturnya adalah yang membuat semua alam ini. Maka paling sesuai dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara spesifik, kan Quran dan Sunnah tadi ada kelebihan secara bersamaan. Hadis Nabi punya spesifik lagi Pak. Hadis Nabi dibanding yang lain-lain. Satu, bayan al-mujmal fil Quran. Hadis Nabi menjelaskan penjelasan yang bersifat global pada Al-Quran. Contoh, dalam Al-Quran misalnya tentang sholat, orang nanya, sholat dikerjakan kapan? Cara mengerjakan bagaimana? Itu hadis menjelaskan Pak. Apakah ada niat berdiri, rukuk, sujud berapa kali, rukuk berapa kali? Itu menjelaskan hadis Pak. Dalam Quran nggak jumpa dalam Quran itu kapan waktu sholat. Kita sholat subuh jam sekian, atau tandanya begini, zuhur tandanya begitu, asar nggak jumpa. Dari mana kita dapat penjelasan hadis Nabi SAW? Maka tidak bisa orang beramal dengan Quran tidak beramal dengan hadis. Atau kalau pernah dengar ada Quraniyun atau ingkar sunnah, orang yang mengatakan kami hanya dengan Quran, nggak terima hadis Nabi, atau mereka mengingkari sunnah Nabi. Jika ada orang berpikir Quran itu valid, mutawatir kata dia, sunnah Nabi tidak bisa kita validasi. Sunnah Nabi betul seperti Nabi sampaikan dan itu kita terima hari ini, itu nggak valid kata dia. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu dipahami dulu sunnah Nabi itu sebagai sahabat sudah nulis, Quran sebagai sahabat sudah nulis. Yang kedua, sunnah Nabi ini oleh para sahabat diajarkan lisan ke lisan kepada para murid mereka, sehingga ketika ditulis di abad kedua di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Quran itu sudah ada dokumentasinya, baik lisan ataupun di dada orang-orang yang sudah menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulisan juga ada. Maka kalau ada orang mengingkari, dia kurang piknik saja. Dia kurang tahu saja bagaimana proses pembukuan atau kodifikasi ilmu-ilmu Islam dahulu. Yang kedua, tawdihul mushkil wa izalatul waham anhu. Quran ini, hadis Nabi
menjelaskan apa saja yang muskil dan hal-hal yang manusia itu mungkin berasumsi banyak, sehingga dengan penjelasan sunnah kita paham apa sih yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Contoh, ketika kita puasa, ada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Kata Quran, makan dan minumlah kalian ketika itu nampak oleh kalian benang putih dibanding benang hitam. Orang bingung, apa sih benang putih benang hitam ini maksudnya? Rupanya kalau sudah terbit fajar itu kita sudah tidak boleh lagi makan. Kalau nanti sudah tenggelam lagi matahari, kita tidak boleh lagi makan. Artinya sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari tidak boleh makan. Antara tenggelam matahari dengan terbit fajar silakan makan. Siapa yang menjelaskan? Apa yang menjelaskan? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi taqyidul mutlaq, mempersempit atau membuat batasan yang mutlak, mengikat yang lepas. Yang mutlak ada taqyidnya. Contoh, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan orang yang mencuri. Pertanyaannya, mana yang mau dipotong? Jari dia saja kan? Pergelangannya kan? Atau di sikunya kan? Atau di lengan dia? Dijelaskan oleh hadis Nabi bahwa dipotong itu nih pergelangannya, mulai dari kuatnya atau rostnya, dijelaskan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ketika potong tangan itu dipotong ininya, bukan jarinya, bukan di sini, bukan di sikunya. Dari mana penjelasannya? Hadis Nabi. Quran bilang potong tangan dia, tapi yang melepas itu, yang lebar itu dipersempit, maknanya diperjelas. Yang dimaksudkan oleh Quran adalah potong tangan hanya ini saja. Ya. Itu fungsi sunnah. Dan takhsisul am, mengkhususkan yang umum. Dan kalau tidak nanti hukum itu orang terapkan umum saja nanti. Maka banyak sekali Al-Quran contoh-contoh. Yang antara contohnya, innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Bahwa diharapkan bagi kalian semua bangkai, darah, kemudian daging babi, dan apa saja wa uhilla bihi li ghairillah, apa saja yang disembelih karena beribadah atau tujuan mempersembahkan kepada selain Allah. Lalu istathnat as-sunnah wa harramat kulla dhi nabin min as-siba' wa dhi mikhlabin min at-tayr. Pertanyaannya, bagaimana? Kami makan rusa boleh tidak? Makan harimau boleh atau tidak? Makan singa boleh atau tidak? Makan badak boleh atau tidak? Dijelaskan syariat bahwa kullu dhi nabin, kalau ada yang punya taring atau punya apa namanya, kuku apa tuh? Kuku yang kayak elang itu, cakar, itu nggak boleh untuk kalian konsumsi. Siapa yang menjelaskan? Sunnah yang menjelaskan. Sehingga orang mengira nanti itu kan daging babi tak boleh, bangkai tak boleh. Bagaimana dengan singa? Bagaimana dengan harimau? Dijelaskan kulli dinabin wa mikhlabin tak boleh. Terus sedikit lagi sebelum kita azan. Bayan ahkam ghair mansus alaihi fil Quran, menjelaskan hukum-hukum yang tak ada penjelasan Al-Quran. Contoh, zakat secara umum ada penjelasannya, tapi zakat fitrah nggak ada. Hadis Nabi menjelaskan. Kemudian yang terakhir, ta'kidu ma jaa'a bihil Quran wa ta'miqi fil qalb, menguatkan, mengokohkan ajaran Quran, hadis yang menguatkan. Sehingga orang tanya, ini Quran itu diamalkan atau tidak nih? Yang mana yang mau diamalkan? Hadis yang menjelaskan. Dan Quran yang akan diamalkan, yang akan dipraktekkan, yang akan menjadi rujukan bagi umat Islam. Jadi kenapa kita belajar hadis ahkam? Kenapa kita belajar hadis Bulughul Maram ini? Karena hadis-hadis Nabi itu penjelas ayat Quran untuk menjelaskan kepada kita secara spesifik. Kok kita kerjakan wudu begitu caranya? Dari mana penjelasan hadis Nabi? Hadis Nabi yang mana? Itulah yang akan kita baca dalam hadis-hadis ahkam yang terkumpul dalam kitab Bulughul Maram. Kita azan isya, setelah itu kita sambung. Allahu Akbar, Allahu
Gimana teknisnya? Sekarang tuh nanti sebelum salat. Sedikit lagi, satu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebenarnya banyak menulis hadis ahkam ini, tidak hanya kitab Bulughul Maram, tapi yang paling populer dan terkenal bagi masyarakat kitab Bulughul Maram. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar punya kelebihan yang banyak tentang kitab Bulughul Maram. Karena hadisnya sedikit, tapi penjelasan atau makna yang cakupnya luas. Sehingga dari dulu rata-rata kita pegangan ketika belajar hadis ahkam itu yang dipegang adalah Bulughul Maram. Meskipun sebelumnya kita Muwatta Imam Malik, ada Muwatta Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dan ada lagi kitab-kitab Muwatta yang lain yang semuanya itu adalah kitab hadis ahkam juga, tujuannya untuk mengumpulkan hadis-hadis hukum. Jadi ada Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian ada Muwatta yang lain, saya lupa. Ada Syekh Muhammad Ibnu Abi Dhi'ab Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah Al-Hafiz Al-Faqih Al-Madani, meninggal tahun 158 Hijriah. Kemudian selain kitab Muwatta, ada kitab Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Semua kitab-kitab Sunan itu adalah kitab yang dia mengumpulkan hadis-hadis hukum yang dibuat berurutan dari masalah taharah sampai masalah jihad dan seterusnya. Kemudian selain kitab Muwatta, kemudian kitab Sunan, ada lagi kitab-kitab yang ditulis khusus tentang hadis ahkam, namanya Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah Al-Kubra, Imam Abi Muhammad Abdul Haq bin Abdul Rahman bin Abdullah Al-Azdi Al-Ishbili Al-Maliki. Kalau sebut Al-Ishbili itu bahasa sekarang Sevilla, Spanyol. Dan dengan Sevilla, Ishbili kata ulama dulu. Kemudian Al-Ahkam Al-Wusta bil Qadi Abdul Haq. Kemudian Al-Ahkam As-Sughra fi Lawazim Asy-Syar'i wa Halali wa Haramihi. Kemudian kitab Al-Ahkam lil Imam Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Surur Al-Maqdisi. Kemudian Al-Ahkam an Sayyidil Anam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi aidan. Ini Umdatul Ahkam ini sering dipakai oleh bapa kita yang Hambali. Kemudian Al-Ahkam Al-Kubra di Majduddin Abdul Salam bin Abdullah bin Abdul Qasim bin At-Taimiyah. Kemudian Al-Muntaqa bil Akhbar fil Ahkam mimma lam yansij ala badi'i min walihi wa la qarrara ala syaklihi wa mithali ahad min al-a'immati al-a'dam. Kemudian Al-Imam fi ahadits al-ahkam الإمام الحافظ الفقيه المجتهد قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتاح محمد بن علي بن وهب القشيري. الإلمام بأحاديث الأحكام للإمام ابن دقيق العيد. نسب الراية لأحاديث الهداية. Jadi kitab dalam mazhab Hanafi itu namanya kitab Al-Hidayah. Lalu para ulama mencari hadis-hadisnya, dia mengumpulkan satu kitab, nama kitabnya Nasbur Raya li Ahaditsil Hidayah. Kemudian Al-Muharrar min al-Hadis. Kemudian kitab Al-Ahkam Al-Kubra, kemudian Ad-Dur Al-Manzub min Kalam Mustafa Al-Maksum bin Hafiz Alauddin Al-Maghlati Al-Bakjari Al-Hanafi. Kemudian banyak kitab-kitab yang lain. Satu di antara kitab itu adalah Bulughul Maram. Intinya sangat banyak para ulama menulis kitab hadis yang karakternya sama dengan Bulughul Maram. Kenapa dipilih kitab ini oleh para ulama? Seperti saya sampaikan tadi, dia mencakup semua pembahasan hukum, ringkas, tapi dia mencakup banyak ilmu. Singkat tapi cakup banyak ilmu. Nanti dalam pembahasan insya Allah akan kita lihat bagaimana kelebihan Bulughul Maram dibanding kitab-kitab yang lain. Saya kira itu sebagai pengantar tentang kitab Bulughul Maram ini. Di pertemuan akan datang insya Allah kita mulai buka hadis yang pertama, ditambah nanti beberapa penjelasan tentang kitab Bulughul Maram, hal-hal yang sifatnya pengetahuan pengantar dari kitab ini. Jadi beransur-ansur kita buka keistimewaan, kelebihan dan apa saja yang terkait dengan kitab Bulughul Maram insyaallah. Baik, selesai Isya, ada permintaan pengurus agar kita ambil dokumentasi akhir majlis yang sebelumnya.
Mudah-mudahan jadi majelis barokah dan istiqamah insyaallah. Saya cukupkan. Terima kasih. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.